Mang, ada yang nanya nih katanya gimana caranya ngopi tapi perutnya nggak kembung tuh. Oh ya gampang Iwan. Gimana tuh Mang caranya? Ya kalau nggak mau kembung, ngopinya segelas aja. Jangan segentong. Halah, ya iya tuh. Sudah mulai. Oke. Assalamualaikum Sampurasun. Wilujeng welcome di YouTube channel Mang Uday TV. Nah, terima kasih. Seperti biasa, kita akan bahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita hari ini. Apa ini yang lagi rame, Mang Iwan? Ya beritanya masih seputar tentang Bapak Aing KDM. Ya, Dan ada berita dari Jawa Tengah nih yang lagi viral, Mang. oke. Langsung aja. Ya langsung aja video pertama dari Bapak Aing terkait masalah pengkritik, Mang. Bapak Ya, Aing kan. play. Dan saya menyampaikan juga buat teman-teman yang memiliki kepedulian dan kecintaan pada saya melakukan dukungan dalam setiap waktu. Saya pesankan jangan terlalu emosional ya, menghadapi berbagai serangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dari sekian banyak serangan yang dilakukan, ada beberapa kualifikasi. Yang pertama, mereka yang murni melakukan otokritik karena ingin pembangunan di Jawa Barat berjalan dengan baik. Biasanya yang melakukan otokritik seperti ini, otokritiknya dilakukan hanya untuk kebijakan tertentu. Dan kemudian mereka mengingatkan setelah itu dia tidak melakukan kritik lagi dan nanti muncul lagi kalau ada kebijakan yang menurut mereka dianggap kurang pas. Ini adalah orang-orang yang objektif yang harus kita hormati. Yang kedua adalah yang secara terus-menerus mengkritik. Ada kebijakan baik dikritik, apalagi jelek. Semuanya pasti dikritik. Artinya kebijakan saya tidak ada baiknya. Biasanya orang seperti ini memiliki afiliasi politik pada partai tertentu dan pada kandidat tertentu. Sehingga menyerang saya itu merupakan benefit yang bisa didapatkan bagi kandidat yang disukai dan didukungnya. Dan dia juga bisa dinilai sebagai pendukung yang fanatik yang memiliki kontribusi sehingga namanya dan wajahnya dikenal. Dan itu kontribusi. Kita nggak usah sebutin nama-namanya, kita kan sudah tahu. Dan rata-rata mereka itu juga dulu pernah mencalonkan anggota DPRD dan mereka tidak terpilih. Biasanya begitu. Kemudian yang ketiga adalah yang melakukan pansos dengan mengkritik saya, dengan menyerang saya dalam setiap waktu, mereka mendapat benefit viewer. Nah, ini biasanya ingin naikin popularity dirinya karena profesi tertentu. Misalnya profesi jadi A, jadi B, jadi C. Nah, biasanya orangnya seperti ini. Tapi ini juga bagus juga dong. Berarti kan keberadaan saya memberikan kontribusi bagi kehidupannya. Dengan menyerang saya, maka viewernya naik, komennya naik, dan akunnya menjadi dikenal. Akhirnya menjadi mata pencahariannya, mendapat benefit, insentif benefit elektoral, insentif benefit untuk popularity yang akhirnya dia dikenal dan banyak mendapat pelanggan gitu loh, baik jasa maupun menjual barang. Pokoknya bagi saya nggak ada masalah dari kualifikasi manapun yang mengkritik saya bahkan menyerang saya mengucapkan terima kasih. Nah itu Mang, tanggapan Bapak Aing terkait masalah pengkritik. Nah, ada kategorinya juga itu. Telat, Mang Iwan, Bapak Aing mah. Lah gimana sih Aing si Mamang? Ya telat. Kita kemarin sudah mengumumkan ranking penyinyir of the month. Ya, terus hubungannya sama video Bapak Aing yang tadi apa, Mang? Bapak Aing baru mengeluarkan kriteria pengkritiknya baru hari ini. Jangan-jangan Bapak Aing terinspirasi dari video kita. Pede ya. Terus gimana mau dianulir itunya keputusannya? Nggak usah, nggak perlu danulir, biarin aja. Kalau Bapak Aing kan kriteria pengkritik secara keseluruhan. Kalau kita kan khusus kriterianya adalah penyinyir of the month. Jadi beda kategori gitu. Iya, jadi kan ada pengkritik, ada penyinyir, beda. Ini kan udah dijelasin sama Bapak Aing. Oh iya. Nah, jadi ranking yang kita berikan kemarin itu untuk penyinyir. Oke lah Mang, kita lanjut ke video yang berikutnya. Oke. Ini masih ada video yang dari Papua nih Mang, belum bisa move on ini dari Papua.
Oh gitu. Sok, langsung diputar aja videonya, Mang. Ya, play. Ini jual HP? Iya, ini rakitan anak-anak muda Papua, Bapak. Oh, HP-nya. Iya. HP-nya dirakit anak-anak muda Papua. Iya, Bapak. Mana Hanya coba? belum sempat daftar email. Oh, coba Jadi lihat. hanya bisa pakai wifi. HP rakitan anak Siap. Papua. Ada laptop juga, Bapak. HP aja. Nih. Di sini bisa gesek? Transfer, Bapak. Oh, transfer. Iya. Transfer. Ya sudah, ini sate ambil. Oh iya, siap, Bapak. Kan kerajinan apa pula. Siap, Bapak. Terima kasih. Oke. Rumah Bapak. Asli, Bapak. Berapa ini? 2 juta. 2 juta. Asli itu. Dari apa? Iya, Terbuat iya. dari apa? Dari Ada yang ini, anggrek, Nana yang anggrek, ini nih, Bapak. saya seneng yang ini. Iya, anggrek itu, Bapak. Iya. Bukan, yang ini yang terlalu ramai. Nah, Oh iya, iya. Bapak suka itu. ini jawaban sama. Iya. Ini berapa? Sama, Bapak. Nah, nih, Iya. nih foto Iya. Bapak. Ya. Mana yang lain? Pak Wali, mana Pak Wali? Belanja sini belanja. Ini. Iya, iya, itu. Ya, silakan. Ya. Bapak beli batik. Ya, catat. Nih, bawa. Nah, itu videonya, Mang. Ya, seperti biasa, Bang Iwan, Bapak Aing kalau lagi berkunjung ke setiap daerah itu, yang dikunjungi adalah pasar tradisional. Nah, untuk meningkatkan atau mendukung UMKM. Saya mah salpok sama HP itu, Mang, katanya bikinan anak-anak Papua itu, bener? Ah, iya, itu juga saya salut itu. Bisa ya, istilahnya anak-anak Papua bikin HP gitu. Nah, kalau anak Papua bisa bikin HP, Mama waktu seumuran sekolah bisa bikin apa? Ya, umuran saya sekolah bikin apa ya? Yang paling mah bikin keributan gitu, bikin malu, sama bikin marah orang tua. Aduh, jangan ditiru ya, adik-adik, nggak bagus. Ya, jangan ditiru. Nah, karena Mamang sering bikin marah orang tua, so sekarang minta maaf. Oh ya, saya akan meminta maaf kepada orang tua saya dalam bahasa Jepang. Bisa bahasa Jepang gitu? Bisa. Oh, coba. Hampura. Alah, bahasa Jepang apa? Bahasa Sunda tuh itu mah. Jepang dari mana aja tuh saya ngerti bahasa Jepang. Nah, udahlah, berikutnya nih kita bahas yang lagi rame nih. Soal KDM tidur. Banyak yang bahas, Bang. Rame. Ya, ramai di mana-mana bahas soal KDM tidur. Soklah gas mainkan. Up, play. Nah, itu, Mang. Pasti ada aja yang bilang pencitraan. Iya, pasti ada aja yang bilang pencitraan mah, tapi salah lah. Salah kenapa tuh? Ya kalau urusannya sama tidur mah bukan pencitraan atuh, Terus apa dong? pengsopelan atau pengautanan. Alah, Kayak gak digigit nyamuk. apaan sih? Ada citra mah nggak bisa mencegah nyamuk atuh. Yang serius satu, kenapa bukan pencitraan? Ya kalau disebut pencitraan udah sering Bapak Ing mah kayak begitu. Iya, Bapak yang mah sering ya. Iya, jadi kalau misalnya namanya tidur di tempat istilahnya di mana dia lelah, itu tujuannya mungkin takut kehilangan momen, Mang Iwan. Gimana maksudnya? Ya kan mungkin sedang ada acara di situ. Ya keliling dia kelelahan. Kalau mau tidur dia harus balik ke hotel atau nyari tempat yang lebih nyaman, dia akan kehilangan momennya di saat dia bangun ya. Mungkin udah gimana ya, udah beda gitu kalau mau balik lagi juga koream kali males. Makanya udah tidur di situ aja biar momennya tetap terjaga mungkin ya. Oh, gitu maksudnya. Udah tidur apa tuh yang namanya tidur mah? Yang disebut tidur adalah mengistirahatkan badan dengan mata terpejam. Kan itu. Ya emang itu. Iya nggak ada itu kriteria harus di kasur misalnya. Atau harus di spring bed. Nggak ada. Iya lah, bisa di mana aja. Nah jadi dalam hal ini Bapak Aing adalah menuruti perintah badan. Oh, menuruti perintah badan. Iya kalau yang misalnya tidurnya pengennya di tempat bagus, di tempat mewah, itu mah menuruti keinginan gengsi. Oh, itu maksudnya. Paham, paham.
Eh, ya kan ngantuk mah urusannya, apa tidur mah urusannya ngantuk atuh. Mau itu ibaratnya di kasur yang bagus, mau itu di balai, mau itu dimanapun, ya tidur mah sama, merem. Iya merem kecuali ikan. Ya seperti halnya gini, pada suatu hari di sebuah kerajaan, Alah dia ngedongeng. dengerin aja dulu, Sok. ada seorang raja yang tidak bisa tidur. Udah lama, udah berapa minggu lah mungkin atau 1 bulan gitu. Dia tidak bisa tidur. Dia panggil penasehat kerajaan dan berdiskusi. Wahai penasehat kerajaan, kenapa saya tidak bisa tidur? Kata penasehat kerajaan, Baginda sebaiknya jalan-jalan ke kampung, masuk ke dusun-dusun, ke desa-desa, tapi dengan menyamar sebagai rakyat jelata. Oh rajanya nyamar. Ya, dengan syarat jangan bawa uang, jangan bawa makanan. Ah kenapa jangan bawa uang jangan bawa makanan? Ya pokoknya mah dengerin aja dulu. Nah, rajanya boleh bawa pengawal nggak? Atau kalau bawa pengawal mah bukan nyamar, namanya belusukan. Oh iya tuh. Jangan, pokoknya sendiri aja katanya. Nah, terus? Nah, dipikirin sama si raja itu semalaman. Oke lah, pada saat menjelang subuh, raja menyelinap keluar dari istana tanpa ada yang tahu. Sudah mengenakan baju rakyat biasa. Dalam perjalanan setelah jauh berjalan, di terik matahari udah siang, perut lapar. Dia lihat ada petani yang sedang membelah kayu bakar. Dihampiri petani itu, wahai bapak petani, oh ada apa di sana? Saya adalah seorang pengembara, bolehkah saya meminta makan barang sedikit? Saya lapar dan belum makan dari pagi. Kebetulan saya mau masak, tapi ini kayu bakarnya masih saya belah gitu kan. Oh, begini saja, Bapak siapkan masakan bahan-bahan yang mau dimasak, biar saya yang belah kayu, kata raja. Baik, bapaknya menyiapkan yang buat dimasak, si rajanya membelah kayu. Setelah cukup untuk membuat tungku, mulailah si bapak itu memasak. Tapi kata raja, saya tetap akan membelah kayu untuk stok bapak besok. Oh ya, silakan. Setelah selesai membelah kayu, masak pun sudah selesai, mereka makan. Setelah makan, ngobrol-ngobrol kopdut sedikit di bawah pohon, di atas balai, dan raja pun tertidur. Oh akhirnya bisa tidur. Iya. Setelah terbangun, dia merasa segar dan dia pulang kembali ke istana, dibawa sang petani, jadi ibaratnya kepala tukang kebon lagi. Sehat, diberi hadiah. Semenjak hari itu, setiap hari dia selalu belusukan ke desa dan ke dusun-dusun dengan cara menyamar. Dengan demikian, dia bisa tidur dengan nyenyak dan masalah-masalah yang ada di masyarakat pun bisa tertangani. Demikian, terima kasih. Nah itu sebelumnya kenapa raja tidak bisa tidur bang? Dan tidur mah urusannya urusan ngantuk, urusan capek. Kalau raja duduk terus ya di singgasana, kapan capek jatuh? Capek-capek, akhirnya nggak bisa tidur kan gitu. Oh iya. Hanya bapak aing mah kesono kesini, nggak pernah di bawah meja, apalagi di kolong meja. Oke bang kita lanjut ke video berikutnya. Ya lanjut, sudah terlalu panjang ini bercerita. Apa berikutnya? Berikutnya tentang jalan desa bang. Oke, play. Ada yang tahu nggak dengan video ini? Bantuan keuangan infrastruktur untuk desa, nanti pembangunan jalannya diambil alih oleh provinsi semuanya. Karena saya ingin jalan desa berkualitas. Karena selama ini jalan desa itu dibangunnya tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran saya. Dan di depan saya, ini adalah bukti dari pidato Bapak Deddy Mulyadi. Ini dia. Nah, ini adalah merupakan jalan desa ya, yang berada di Kampung Neglasari, Desa Darmaga, Kecamatan Cisalak, Subang, Jawa Barat. Gimana bang? Ini kan berarti sesuai dengan apa yang saya katakan di video sebelum-sebelumnya. Yang saya bilang kalau ada orang yang minta tolong kepada KDM untuk membangun jalan, udah nggak usah ditanya lagi ini jalan provinsi atau jalan desa. Doakan saja supaya Bapak Aing melihat videonya kan gitu. Karena kan itu terbukti jalan desa pun dibangun oleh pemerintah provinsi. Nah iya betul itu mah.
Pertanyaannya adalah, Apa tuh? kita kapan? Oh iya, kita kapan emang ya? Kesian kita mah Bekasi paling pojok. Iya bener pojok. Oke lah, lanjut. Nah ini ada video Bupati Subang yang ngamuk-ngamuk ini Mang. Apa? Nah, mainkan aja videonya. Play. Saya bupati bikin aturan. Kasihan warga saya lihat. Jam segini warga saya lihat tuh. Ke pinggir semua. Lihat warga saya macet jam segini. Hei, hei. Ini sudah ke pinggir. Hei. Hei. Tahu nggak sebelum jam 8 malam mobil belum boleh lewat? Tahu nggak? Oh itu truk-truk tambang. Emang itu truk-truk tambang yang harusnya boleh keluarnya tuh di atas jam 8 malam. Ini sore-sore udah keluar. Ah iya bener, jadi bikin macet karena apa? Kalau sebelum jam 8 kan aktivitas warga lagi padat-padatnya, ditambah lagi truk tambang ikut-ikutan di situ ya kan. Usut. Iya. Kenapa coba itu Bupati Subang bisa sekeras itu, bisa setegas itu? Emang kenapa? Ya kemungkinannya karena tidak terkontaminasi, Bang Iwan. Oh iya kemungkinannya gitu. Kalau pimpinan atau pemimpin sudah terkontaminasi, dia tidak akan bisa tegas. Karena kebijakannya udah dibeli. Iya. Itu Mang. Nah, awal muasalnya yang di sana pun karena banyak masyarakat protes itu karena jamnya kan tidak sesuai. Yang harusnya di atas jam 8, hayo setiap saat lewat, tapi tidak ada ketegasan. Kenapa yang di sana tidak tegas? Ah, simpulkan aja sendiri. Wah, jadi gara-gara itu Mang. Aduh. Udah lanjut. Lanjut kemana? Kita bahas Blora yang lagi viral Mang. Oh iya, Kan video kemarin juga kita sempat nayangin sedikit. betul. Nah kali ini kronologisnya rada lengkap ini Mang. Cok mainkan Mang. Siap. Play. Viral, warga Blora ubah jalan provinsi jadi kebun pisang, sindiran pedas untuk Gubernur Jateng, Ahmad Lutfi. Pemandangan tak biasa terlihat di ruas jalan Provinsi Randu Blatung Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Bukan karena jalannya mulus atau sedang diperbaiki, melainkan karena puluhan pohon pisang berdiri di tengah dan di pinggir jalan yang penuh lubang. Aksi unik ini dilakukan warga pada Minggu 31 Mei 2026. Namun di balik keunikannya, tersimpan rasa kecewa yang sudah lama dipendam masyarakat. Jalan sepanjang kurang lebih 2,5 km ini diketahui telah bertahun-tahun mengalami kerusakan parah dan hingga kini belum mendapat perbaikan yang memadai. Lubang demi lubang menghiasi badan jalan. Saat hujan turun, genangan air menutupi kerusakan sehingga membahayakan pengendara. Sementara saat cuaca panas, debu beterbangan mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan. Bagi masyarakat Randu Blatung dan sekitarnya, jalan ini bukan sekadar akses biasa. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian wilayah selatan Blora. Setiap hari, kendaraan pengangkut hasil pertanian, perdagangan, hingga logistik melintasi jalan ini untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Karena merasa keluhannya tak kunjung mendapat solusi nyata, warga akhirnya memilih menyampaikan protes dengan cara yang kreatif, namun penuh makna. Pohon-pohon pisang ditanam sebagai simbol bahwa jalan yang seharusnya menjadi sarana transportasi kini lebih mirip kebun daripada jalan provinsi. Sindiran ini pun terasa sangat menohok, sebab di tengah berbagai program pembangunan yang sering dipublikasikan, warga justru masih harus berjuang menghadapi jalan rusak setiap hari. Masyarakat tidak meminta sesuatu yang mewah, mereka hanya ingin jalan yang layak dilalui dengan aman dan nyaman. Warga berharap pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya datang saat ada sorotan atau viral di media sosial. Mereka menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji atau penjelasan. Sebab bagi warga Randu Blatung, jalan yang baik bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan yang menentukan roda perekonomian dan kehidupan sehari-hari. Kini, pohon-pohon pisang itu berdiri sebagai pengingat bahwa di balik setiap lubang jalan, ada harapan masyarakat yang menunggu untuk segera diwujudkan. Nah itu Mang. Oh, Bang Iwan. Jadi akhirnya karena rasa kecewa masyarakat itu berbondong-bondong menanam pohon pisang. Harusnya mah jangan ditanam pohon pisang atuh. Terus harus gimana? Ya minimal jangan pohon pisang doang lah. Harus ada temennya. Pohon apa lagi misalnya? Misalnya pohon kelapa gitu. Aku berat Mang, pohon kelapa mah gede. Susah ya. Iyalah. Ya kalau nggak bisa pohon kelapa,
adain itu ke coklat atau keju. Apa urusannya coklat sama keju? Ya, kalau ada pisang kan enaknya kan berpadu dengan coklat, pisang coklat atau pisang keju. Mantap, gila. Makanan lulu si Mamang mah. Nah ternyata ada yang aneh nih Mang Sok. Dengar penjelasan dari Pengpropnya nih. Coba penjelasannya gimana? Hei, langsung oleh Pak Gubernur. Jadi terkait dengan penanganan di beberapa ruas jalan. Yang diantaranya adalah kaitannya dengan penanganan ruas jalan yang kemarin di Cepu Radu Blatung. Itu semua sebenarnya alokasi yang ada di kami ini ada kurang lebih sekitar 5,276 miliar. Dan kemudian berikutnya juga untuk pada ruas yang sama ada 3 ruas jalan yang berada di Blora sana. Ini nantinya akan kita usulkan ke Impres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya nanti dapat terlaksana dengan baik karena IJD ini juga wewenangnya berada di kementerian. Tetapi kita juga sudah meminta untuk melakukan dengan teman-teman anggota Komisi 5 untuk memberikan rekomendasi terkait dengan usulan yang saat ini sedang kita coba untuk kita gagas masuk ke IJD. Saya kira gitu. Pak, berarti sebenarnya Pemprov sudah memperhatikan kerusakan. Wah, kita sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah itu. Bahkan alokasi yang ada di bidang kami ini ada kurang lebih angkanya 5,276. Mudah-mudahan nanti bisa cepat terselesaikan. 2025 katanya aja pembangunan juga Pak di sana. 2025 itu kemarin kita sebenarnya ada alokasi yang tadi informasi dari Pak Gubernur kan total yang masuk ke wilayah Blora itu ada kurang lebih 40 miliar yang ada 30 miliar ini untuk penanganan ruas jalan. Tetapi saya detailnya karena sebelum saya juga 2025 belum di situ nanti kita cek kembali. Tapi prinsipnya bahwa di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga selama ini juga selalu memperhatikan terkait dengan kondisi ruas jalan yang berada di Blora. Gitu? Oh Mang, rasa nggak anehnya? Begitu udah viral, ternyata itu jalan udah dianggarkan gitu. pertanyaannya kalau emang sudah dianggarkan, kenapa gubernurnya bilang membangun jalan itu tidak ada manfaatnya? Nah itu malah mancing emosi. Iya, apakah jadi yang pertama, apakah gubernurnya tidak tahu kalau jalan itu sudah dianggarkan? Ah masa nggak tahu? Atau sudah tahu tapi diem baik gitu? Iya kenapa diem baik? Ya mungkin mau ngasih surprise kali Mang Iwan buat rakyatnya. Begitu bangun pagi-pagi, wow jalanan sudah selesai. Masa cuman semalaman? Ayah gak gitu lah. Mungkin kalian nunggu tender kali lama nyari yang cocok. Oh iya bisa jadi. Ya kan kita kan ngereaksen jalanan yang ada pohon pisangnya itu udah lama juga. Oh iya kita pernah ya. Iya, masa sampai sekarang belum mulai juga itu pekerjaannya. Ya, itu masa nggak beres-beres nyari kontraktor yang gimana lagi? Ini yang cocok harganya atau yang bisa. Bisa apa bagi hasil? Yang bisa kerja. Oh kirain. Negatif thinking aja Mang Iwan. Lagian aneh udah dianggarkan tapi nggak mulai-mulai. Nah, masalahnya kalau emang itu udah dianggarkan, kenapa setelah viral baru dibuka, baru belak-belakan kalau sudah ada anggarannya dan sudah dipetakan, sudah dianggarkan? Kenapa nggak dari dulu belak-belakannya? Setelah rakyat marah, rakyat ngamuk, rakyat istilahnya ngambek, baru diomongin ini sudah dianggarkan, atau jangan-jangan penganggarannya dadakan. Masa dadakan? Biar masyarakatnya nggak tambah ngamuk. Ya kalaupun bener, masa iya dadakan? Ya kan apa-apa juga yang dadakan mah enak. Tahu bulat contohnya, dadakan enak. Wah, Lari ke tahu bulat. digoreng, dadakan.